Oke, sebelum itu saya ucapkan selamat menyertai Google Meet kita untuk malam yang kedua Week of Prayer ini. Dan saya lihat memang dari Tombongan ada, dari Keonsom ada, dari Kitobu ada, dari Kironggu ada. Kemudian kita lihat dari Kiulu pun ada, daripada Semenanjung, Naomi dan menyertai sembahyang kita untuk malam yang kedua. Okay. Jadi untuk makluman semua pendengar, pelajaran yang disediakan ataupun yang kita dengar untuk satu minggu ini sebenarnya sudah disediakan dan tinggal lagi pembicara untuk menyampaikan. Jadi bila kita menyampaikan pelajaran yang disediakan oleh orang lain, ada sedikit kesukaran, ada sedikit. Kita punya pelajaran pada malam ini ialah nilai kerajaan dan hidup Kristen. Dan pelajaran kita pada malam ini ditulis oleh Audrey Anderson, yaitu Setiausaha Eksekutif bagi Divisi Trans Eropa General Conference of Seventh-day Adventist. Oke, untuk malam ini, tajuk pada malam ini ada beberapa tajuk kecil. Oke, yang pertama panggilan kepada kesetiaan. Kemudian contoh yang mengasihi. Contoh yang mengasihi ini ada sebuah ilustrasi di sana, yaitu misalkan tentang seorang bernama Tom. Kemudian kita ada kepatuhan yang menyembuhkan. Kepatuhan menyembuhkan juga ada ilustrasi, yaitu kisah tentang seorang penuntut universiti. Dan yang terakhir, menciptakan peluang untuk berkat. Okay. Sebelum kita go through pelajaran kita pada malam ini, ada beberapa soalan untuk refleksi. Okay. Yang pertama, sebelum itu refleksi itu adalah penambahbaikan yang sepatutnya kita lakukan apabila kita selesai sesuatu. Contohnya pada malam ini, selesai saja pelajaran ini, barangkali kita ada penambahbaikan yang perlu kita ataupun boleh kita buat. Yang pertama, soalan refleksinya ialah bagaimanakah kita dapat menjalani kehidupan dengan cara yang mencerminkan iman kita. Dan yang kedua, apakah yang perlu kita ubah di dalam hidup kita agar kesaksian kita dapat dipercayai oleh orang lain. Dan yang ketiga, hanya pekerjaan Roh Kudus yang benar-benar dapat memperbaiki kehidupan kita. Bagaimanakah kita dapat menemukan keberanian untuk membebaskan dia untuk melakukan hal itu? Apakah yang akan menghalang kita daripada memberikan respon padanya? Jadi ini adalah 3 soalan untuk refleksi kita pada malam ini. Selesai saja pelajaran kita. Oke. Pelajaran kita pada malam ini dimulakan dengan pernyataan kewujudan umat Seventh-day Adventist di kebanyakan negara di dunia. Oke, saya telah membuat sedikit research dan terima kasih kepada Pastor Erwin. Dia telah memberikan maklumat tentang negara-negara di dunia ini yang belum lagi ada umat Advent. Okay. Yang pertama, Tekilau ataupun lebih dikenali dengan Union Island. Ini adalah sebuah wilayah yang terdapat di New Zealand. Tekilau ini penduduknya hanya lebih kurang 1.500 hingga 2.000 orang penduduk saja. Dan dia coba dapatkan kemerdekaan daripada New Zealand, tetapi tidak berjaya. Tapi mereka masih mencoba. Kemudian negara yang kedua, kita ada Brunei Darussalam. Kita punya jiran dengan kepadatan penduduk lebih kurang 0,5 juta orang. Selepas itu kita ada Comoros dan Djibouti, yaitu 2 negara ataupun wilayah yang terdapat di benua Afrika. Terusnya kita ada Falkland Island yang terletak di Amerika Selatan. Kemudian kita ada Maldives dalam benua Asia. Monaco yang terletak di Prancis di benua Eropa. Kemudian kita semua tahu Irwana, dan kita ada Jersey juga terletak di negara Prancis, dan yang terakhir Somalia. Jadi data-data negara yang tiada umat Advent ini kita ambil ataupun adalah daripada Seventh-day Adventist Church Office of Archives.
pada tahun 2017. Oke, pernyataan tentang keberadaan ataupun kewujudan umat Seventh-day Adventist di kebanyakan negara di dunia ini dikaitkan dengan ayat dalam Wahyu 14 ayat 12 yang berbunyi, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman pada Yesus. Di dalam ayat ini ada dua nilai ataupun kebenaran utama yang mengukur iman orang-orang kudus. Iman yang menyelamatkan di dalam Yesus sebagai satu-satunya manusia. Yang pertama ialah menurut perintah Allah, dan yang kedua iman kepada Yesus. Kedua-dua nilai ini telah mencipta atau menyumbang kepada kegembiraan, kedamaian, dan kebahagiaan pada kehidupan manusia. Jadi bayangkan jika semua negara di dunia ataupun seluruh penduduk di dunia adalah Seventh-day Adventist. Sudah pasti kegembiraan, kedamaian, dan kebahagiaan akan ada di setiap pelosok dunia, kan? Bukan macam sekarang, peperangan sana sini, bermacam-macam penyakit timbul. Contohnya pada masa ini kita ada COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia. Oke? Jadi ada satu kerajaan yang kita rindu, yaitu kerajaan surga. Kita semua rindu akan kedatangan Tuhan Yesus, kerajaan surga. Amin. Oke, kita pergi kepada tajuk yang kedua, yaitu panggilan kepada kesetiaan. Hidup yang tidak setia bermaksud kegagalan rohani secara total. Kesetiaan kepada Yesus sebagai Tuhan sangat penting bagi kredibiliti kesaksian kita. Apa itu kredibiliti? Kredibiliti ialah quality dan keupayaan ataupun kekuatan kita untuk membuatkan orang percaya kepada kesaksian kita. Oke, saya percaya kita semua di sini coba menunjukkan kredibiliti kita setiap hari, setia kepada Yesus. Tapi kadang-kadang kita leka dan juga mungkin tidak sengaja. Oke. Beberapa bulan yang lalu, saya telah pergi ke tempat bertugas saya di sekolah, masa itu cuti sekolah, dan sebagai salah seorang pihak pengurusan di sekolah, kadang-kadang masa cuti pun saya terpaksa turun ke sekolah untuk menyiapkan beberapa tugasan dan sebagainya. Jadi sekolah saya ataupun tempat petugas saya di SK 662 yang terletak di Kalansanan sana, dan apabila saya ke tempat kerja ataupun pergi bertugas, saya akan melalui terminal bus, itu bus yang menuju ke Tawau, Senakan, Punak, Ladatu, dan Sempurna sana, dan terus masuk pergi bypass sana. Jadi apabila sampai di bypass, saya harus melalui U-turn. Jadi sementara saya menunggu giliran untuk membuat U-turn, ada nih orang tua yang seperti dalam paparan di screen nih. Orang tua nih kalau menurut penduduk kampung di sekitarnya, dia ini dulu adalah seorang mekanik. Dia sudah berkawin dan mempunyai anak, besar sudah anak dia, dan tidak tahu apa yang menyebabkan beliau tersilap langkah. Okay? Dia mula-mula dia mengamalkan hidup gam, dan akhirnya barangkali tidak cukup, dia mengambil syabu, dan akhirnya disinilah dia punya akibat dia. Ya, pemikirannya sudah rusak dan sebagainya. Jadi apabila biasanya kita melihat orang-orang yang terlibat dengan perkara sedemikian dengan cara yang negatif, jadi kadang-kadang kita pun risau juga kan bila kita berhampiran dengan mereka-mereka nih. Jadi sementara saya tunggu giliran, kebetulan ada di tepi kereta saya, dan saya sempat ambil gambar sebab kita berhenti kan. Nanti saya mungkin ini boleh jadikan sebagai salah satu bahan apabila kita menyampaikan pelajaran dan sebagainya. Dan ya, kereta di depan saya bergerak, saya pun bergerak. Saya lihat melalui cermin sisi kereta saya,
dan saya lihat sebuah kereta yang memang sudah tua. Saya tidak, kereta itu sudah lama dan buruk. Pemandu kereta yang di belakang saya itu dia parking betul-betul di depan orang tua ini, dan dia mengulurkan sesuatu daripada dalam kereta dia, bag plastik. Saya perhatikan betul-betul, perhatikan rupanya di dalam tuh ada makanan dan minuman untuk orang tua ini. Kemudian dia hulur lagi, barangkali mungkin duit lah. Dan apabila saya lihat perkara begitu, saya rasa seolah-olah saya telah ditampar dengan kuat pada bagian muka. Oke, saya seorang pemimpin di sebuah gereja. Saya juga pemimpin di sebuah sekolah, dalam keluarga. Kenapa saya tidak boleh buat macam yang pemandu kereta di belakang saya buat? Oke, jadi itulah yang berlaku kepada semua kita. Oke, walaupun setiap hari kita coba untuk menunjukkan kesetiaan kita, apabila kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Yesus, bermakna kita juga mengamalkan kasih dan sebagainya dalam perlakuan kita seharian. Jadi saya harap perkara ini tidak berulang lagi di ingatan saya, dan mungkin juga kawan-kawan yang lain lah. Oke, Ellen White telah memerhatikan, dia menyatakan bahwa kita menyangkal Yesus Kristus sebagai Dia yang menghapuskan dosa-dosa dunia. Jika kita tidak, setelah menerima kebenaran, mengungkapkan pada dunia akan kesan-kesan penyucian, kebenaran terhadap karakter kita sendiri, kiranya kita bukan lelaki dan wanita yang lebih baik, jika kita tidak lebih baik hati, lebih mengasihani, lebih sopan, lebih penuh kelembutan dan kasih, jika kita tidak memperlihatkan kepada orang lain mengenai kasih yang memimpin Yesus ke dunia dalam misi belas kasihannya, kita bukanlah saksi-saksi dunia tentang kuasa Yesus Kristus. Ini ayat betul-betul saya rasa betul-betul tersindir oleh pernyataan daripada Ellen White ini. Oke, kita terus pergi kepada tajuk yang kedua, yaitu contoh yang mengasihi. Kita tidak dapat mengungsikan kasih Yesus dengan yakin pada orang lain sebelum kita mengalaminya sendiri. Kita juga tidak dapat mengungsikan sesuatu yang kita tidak ada. Dunia ini penuh dengan orang yang mencari kasih dan penerimaan, merindukan kedamaian dan kebahagiaan. Mereka dapat mengesan kepalsuan dengan pantas, namun keikhlasan memenangi banyak hati. Oke, kita coba lihat kisah Tom nih. Tom adalah anak pada sepasang ibu bapa yang beragama Kristen. Dia dibaptis pada usia 15 tahun sama-sama dengan rekan-rekannya. Itulah yang semua orang harapkan untuk dia lakukan. Namun, dia sebenarnya tidak benar-benar bertobat. Setelah dewasa, dia telah berkahwin dengan seorang wanita Kristen yang cantik. Tapi itu tidak menghalangnya untuk bergabung dengan mereka yang berjalan di atas jalan luas yang menuju kehancuran. Beberapa tahun kemudian, istrinya telah mengundang seorang pendeta untuk mengadakan kumpulan belajar Alkitab di rumah mereka. Tom tidak berminat, tetapi dia juga tidak membantah. Kumpulan itu diadakan di rumahnya karena dia dan pendeta tersebut bersahabat. Tanpa diketahui oleh semua orang, Tom mendengarkan pelajaran Alkitab tersebut dari bilik yang lain. Pas beberapa minggu, dia menyertai kumpulan itu, duduk berhampiran pintu ruangan itu tanpa ada sesiapa pun yang menyadarinya. Dia menyaksikan perubahan dalam hidup istrinya dan ahli kumpulan yang lain. Tom suka dengan apa yang dia lihat. Dia menyukai kejujuran mereka dalam mengakui kesalahan dan membuat perubahan dalam hidup mereka. Pada suatu malam, dia mulai menangis. Bukan air mata biasa, yaitu kesedihan dan kesakitan, tetapi air mata kegembiraan. Dia memberikan kesaksian. Saya tidak pernah memahami message Advent. Melalui pendengaran terhadap pelajaran ini, saya melihat Yesus dalam terang baharu. Tuhan telah memberikan saya peluang kedua dan sepasang mata yang baharu. Ini saya melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeza. Dia dibaptis karena dia menemui kasih yang begitu menambat hati, yang tulen dan mudah tersebar. Demikianlah kisah Tom.
Untuk tajuk yang tiga, yaitu kepatuhan yang menyembuhkan. Ketaatan adalah kebenaran yang sering difitnah dan disalahartikan. Mematuhi perintah Tuhan akhirnya membawa kepada penyembuhan umat manusia dan selalu memberi manfaat pada individu yang melakukannya. Sejati dari kasih kita terhadap Yesus. Yesus telah menulis, jika kita mengasihi Allah, maka kita taat akan perintah Allah. Tidak sukar bagi kita untuk taat akan perintahnya. 1 Yohanes 5 ayat 3. Seorang gadis berusia 18 tahun meninggalkan rumah karena dia melanjutkan pelajaran di sebuah universitas. Pada minggu pertama kuliah, dia menyadari bahwa salah satu kuliahnya adalah pada petang Jumat, yaitu setelah matahari terbenam. Dia pergi menemui pensyarahnya, jelaskan bahwa sebagai seorang umat Seventh-day Adventist, dia memelihara hari ketujuh dan tidak dapat menghadiri kuliah pada petang Jumat. Pensyarah tersebut menyatakan kekecewaan pada gadis ini, tetapi tetap enggan mengubah waktu kelas itu. Walaupun begitu, gadis ini tidak merasa sedikit pun takut menghadapi situasi yang sukar ini, karena dia tahu Tuhan menyertainya. Lalu dia berfungsi masalah itu pada Tuhan. Minggu kemudian, pensyarahnya telah memaklumkan pada gadis itu bahwa dia telah menukar waktu kuliah, berubah pada pagi Jumat. Tanpa diketahui oleh si gadis ini, pensyarah itu sebenarnya telah menghubungi ibu pejabat gereja dan bertanya, benarkah orang Seventh-day Adventist memelihara Sabat, hari Sabtu, dari matahari terbenam pada petang hari Jumat, sehingga matahari terbenam pada petang Sabtu? Apabila dia mengetahui bahwa hal ini adalah benar, pensyarah itu langsung mengubah waktu kuliahnya. Hasilnya adalah berkat berganda. Dia menguatkan gadis itu di dalam kepercayaannya, mempengaruhi pensyarahnya, dan pensyarahnya menghormati dia. Dan itu membuatkan pensyarah ini mengenali kepercayaan dan gaya hidup Advent. Menciptakan peluang untuk berkat. Nilai dan kebenaran kerajaan Tuhan tidak memiliki kekuatan untuk memberkati mereka yang mengenalinya, dan juga tidak dapat mempengaruhi orang lain yang tidak mengetahuinya, melainkan jika ia dihidupkan dalam kehidupan dan tingkah laku para anggota gereja dengan penuh kesukaan. Pengakuan mempunyai kekuatan yang meyakinkan hanya apabila ia dilakukan dalam kehidupan nyata. Apabila kita melakukan apa yang betul, jujur, dan benar, serta memperjuangkan nilai-nilai Alkitabiah kerajaan Tuhan, kita menciptakan kemungkinan bagi Tuhan, tidak hanya bertindak untuk atau bagi kita, tapi juga untuk menyentuh hidup orang lain. Pertimbangkan pertanyaan ini dari pemazmur. Ya Tuhan, siapakah yang boleh tinggal di kemah suci-Mu? Siapakah yang boleh duduk di bukit suci-Mu? Mazmur 15 ayat 1. Dan jawabannya jelas. Orang yang hidup tulus dan mengamalkan kebenaran serta berkata benar dalam hatinya, orang yang lidahnya tidak memfitnah dan tidak berbuat jahat pada orang lain, juga tidak mencelah temannya, orang yang membenci mereka yang berkelakuan keji dan menghormati mereka yang takut akan Tuhan, orang yang tidak berganjak daripada sumpahnya, meskipun membenaratkan dirinya. Mazmur 15 ayat 2 hingga 4. Sebagai penutup kita pada malam ini, dunia kita remuk dan keliru. Ini berlaku di mana-mana, termasuklah di tempat di mana ada umat Adventist ditemui. Untuk menghidupkan kepercayaan kita di halayak ramai, kita harus menyediakan dan mengembangkannya secara pribadi. Tuhan telah memberikan cabaran pada Yeremia. Dia mengatakan, larilah ke sana kemari di jalan-jalan Yerusalem, mencari seseorang yang menegakkan keadilan dan yang mencari kebenaran. Yeremia 5 ayat 1. Pada hari ini, Tuhan masih lagi mencari orang-orang seperti itu. Mereka yang akan berurusan dengan jujur, dengan hal-hal yang mereka temukan dalam firman Tuhan yang dituliskan itu, yang hidup dengan kebenaran, beriman kepada Yesus, dan mengikuti perintah-perintahnya. Kita masing-masing boleh memberikan respon positif kepadanya dengan berkata, ya Tuhan, saya akan menjadi orang yang setia. Tolonglah saya untuk menjadi diri saya yang seharusnya sebagai seorang Kristen
respon kita memberikan peluang kepada Tuhan untuk memberkati kita dan orang-orang yang kita sentuh di sekeliling kita. Inilah kegembiraan kita sebagai umat CBD Adventist. Amin. Memberkati. Mari kita berdoa dan saya pimpin dalam doa. Tuhan Allah kami yang telah tetap dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai kami dalam pelajaran kami untuk yang kedua dalam minggu sembahyang ini. Terima kasih karena pelajaran yang kami ada itu kami akan jadikan sebagai satu platform untuk kami melakukan perubahan dalam kehidupan kami seharian. Terima kasih Tuhan. Kiranya pada malam-malam besok kami dapat berkumpul lagi seperti ini walaupun dalam keadaan Google Meet ataupun dalam suasana perbaktian secara maya. Tapi kami percaya bahwa Engkau sentiasa ada bersama dengan kami, memberkati kebaktian ini supaya kami dapat mewujudkan iman kami dalam kami menghadapi kehidupan seharian sementara kami menantikan kedatangan Tuhan yang kembali. Berkati semua anggota kerja yang berada bersama dengan kami pada malam ini, serta mereka yang berada di tempat yang berhampiran dengan kami ataupun jauh, supaya kami senantiasa akan menjadi anak-anak Tuhan yang sentiasa mengingati Engkau sebagai Tuhan kami dalam keadaan kami yang sedang dilanda pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengar jawab permintaan doa kami. Engkau mengampuni segala dosa kami. Kita serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin.